Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang terhormat, perkenankanlah pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang bagaimana merancang aktivitas pembelajaran dengan model Flip Classroom. Adapun pengertian dari Flip Classroom tersebut, dalam kesempatan ini saya mencoba mengangkat dari pendapat Johnson dan Walsh. Yang pertama, Flip Classroom merupakan strategi guru dengan meminimalkan jumlah instruksi secara langsung dalam proses pembelajaran. Strategi ini memanfaatkan bahan ajar yang telah disediakan guru yang diberikan kepada siswa untuk dipelajari di rumah sebelum mengikuti pembelajaran di kelas pada materi selanjutnya. Sedangkan menurut Walsh, Flip Classroom adalah bentuk pembelajaran campuran, di mana siswa belajar materi baru di rumah dan yang dulunya pekerjaan rumah sekarang dilakukan di kelas dengan bimbingan guru dan interaksi dengan siswa. Dan sintak Flip Classroom itu sebetulnya banyak. Bapak dan Ibu bisa mempelajari dari berbagai macam sumber. Hanya di sini saya mencoba mengangkat satu saja sebagai contoh, di mana yang pertama, guru merencanakan secara rinci apa yang akan dipelajari siswa di rumah. Artinya, perencanaannya tetap dilakukan oleh seorang guru sebagai sutradaranya. Yang kedua, memilih berbagai kegiatan yang sesuai, yang memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Pendekatan semacam itu bisa memberi kesempatan belajar yang kaya bagi siswa yang berbeda gaya belajarnya. 3. Menentukan bagaimana cara mengintegrasikan tugas dan aktivitas itu terjadi di rumah dan di kelas. Langkah ini sangat penting karena kelas yang membalik untuk menjadi pendekatan campuran. Karena itu tidak ada bagian yang diimplementasikan terpisah, jadi terintegrasi. Yang keempat adalah mempresentasikan semua kegiatan secara terorganisir, karena itu menghubungkan pembelajaran di rumah dan di kelas. Sedangkan tujuan implementasi model Flip Classroom, yang pertama, hal yang khas pada pembelajaran ini, di mana aktivitas kegiatan di dalam kelas dilakukan setelah kegiatan di luar kelas. Jadi tujuan yang pertamanya adalah mencoba menerapkan kegiatan yang tidak biasa. Kenapa? Karena biasanya kita mengajar di dalam kelas dulu, baru ada kegiatan di luar kelas. Sedangkan untuk implementasi model Flip Classroom ini, yang khasnya tujuannya adalah kegiatan yang dilakukan itu terbalik. Artinya di luar kelas terlebih dahulu, baru di dalam kelas. Lalu sebetulnya apa sih yang diinginkan dengan merubah susunan pembelajaran di luar kelas yang dilaksanakan terlebih dahulu? Hal itu dikarenakan kegiatan di luar kelas difokuskan pada tingkat understanding and remembering. Artinya kita berharap dengan adanya kegiatan seperti ini, siswa bisa lebih mengerti dan bisa juga mengingat lebih baik tentang materi yang akan dipelajari. Sedangkan kegiatan di dalam kelas diharapkan dapat meraih tingkat applying and analyzing. Artinya bagaimana prakteknya, penerapannya, dan bagaimana cara menganalisisnya. Jika kegiatan di luar kelas sudah dilaksanakan, maka diharapkan siswa akan datang ke kelas. Jika diumpamakan sebuah cangkir, itu bukan cangkir yang kosong lagi. Mereka sudah terisi. Hanya mungkin ada yang terisi sepertiganya, setengah, atau penuh, itu tergantung dari kemampuan siswa. Tapi minimal mereka sudah tidak kosong lagi. Sehingga di dalam kelas, guru dan siswa akan memiliki lebih banyak waktu untuk berdiskusi, berlatih praktik, menganalisis dalam memperdalam materi yang akan dipelajari. Lalu sebetulnya peran guru di dalam model Flip Classroom ini lebih sebagai fasilitator. Jadi guru hanya memberikan bimbingan kepada siswa jika mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan ini. Sedangkan peran siswa pada model Flip Classroom diharapkan memiliki lebih banyak waktu
untuk melakukan analisa terhadap kasus dan implementasi praktis dengan tujuan yang lebih memperdalam materi yang telah didapatkan di kegiatan luar kelas. Di sini pun saya akan memaparkan bagaimana aktivitas di dalam kelas yang akan dilakukan. Yang pertama dengan merancang bagaimana aktivitas di dalam kelas itu akan berjalan. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah rancangan aktivitas di dalam kelas dapat disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut. Yang kedua, kegiatan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan jumlahnya siswa yang ada di kelas. Jadi kalau siswanya banyak, maka mungkin lebih efektif untuk dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil agar lebih efektif. Lalu, hasil dari kegiatan sebelum kelas bisa menjadi bahan evaluasi dan menjadi modal untuk merancang kegiatan di dalam kelas. Yang tentunya semuanya itu harus tertuang di dalam rancangan untuk aktivitas di dalam kelas berupa rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Hanya kalau kita menggunakan model flip classroom, artinya di dalam RPP harus sudah terencanakan bagaimana kegiatan siswa di dalam kelas juga di luar kelas, yang diawali dengan kegiatan di luar kelas. Lalu jenis kegiatan yang bisa dilakukan di dalam kelas adalah diskusi yang tentunya sudah terbiasa dilakukan oleh kita. Lalu ada gallery walk, di mana siswa dapat mempresentasikan karyanya yang telah dibuat pada saat kegiatan sebelum kelas. Itu pun bisa setiap individu atau kelompok, tergantung dari tugas yang diberikan oleh Bapak. Lalu ada studi kasus. Siswa bisa secara individu ataupun kelompok diberikan satu kasus untuk dianalisa masalah yang dihadapinya. Dan diharapkan siswa mampu menerapkan teori yang dipelajari untuk mencari solusi ya dalam memecahkan masalah tersebut. Yang berikutnya adalah praktik. Ini biasanya praktik dilakukan seringnya untuk mata pelajaran ilmu pasti. Ada beberapa materi yang bisa dicobakan untuk praktik di dalam kelas. Dan selanjutnya, saya berikan contoh media yang dapat digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Ya, di sini banyak sekali yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu. Di antaranya ada Kahoot, ada YouTube, ada Rumah Belajar, ada Quizizz, ada WhatsApp, juga ada Google Form, dan juga banyak lagi yang lainnya.